Ông cảm thấy thất vọng như thế nào về trận đấu hôm nay? Vâng, tất nhiên rồi. Về kết quả là chúng tôi rất thất vọng. Komentar jujur pelatih Vietnam Philipp Trosser setelah kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Jumat, 19 Januari 2024. Pada pertandingan ini, gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philipp Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar, meski masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam, Philipp Trosser, mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Sintayong tersebut. Saya kecewa, tim kalah dalam pertandingan. Hasil hari ini membuat tim tidak bisa melanjutkan Piala Asia. Namun kami tetap berjuang mendapatkan 3 poin di laga terakhir, kata Philipp Trosser, dilansir dari laman Betao 247. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Saya puas dengan babak kedua, terutama semangatnya para pemain berjuang tanpa henti meski lawan mencetak gol dari situasi penalti, kata mantan pelatih Qatar ini. Trosser mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Trosser mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Trosser pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Timnas Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia yang kita hadapi di Piala AFF atau SEA Games dulu. Jelas ini merupakan pertandingan sulit, kata Trosser. Trosser mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu, dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat kuat, berusaha 100% hingga detik terakhir, kata Trosser. Trosser pun mengakui di sepak bola menang dan kalah adalah hal biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi. Saya tidak menyesali hasilnya, kami mencoba yang terbaik melawan tim yang kuat, kata Trosser. Vietnam versus Indonesia, gol penalti bawa Garuda unggul di babak 1. Timnas Indonesia tampil dominan atas Vietnam di babak pertama Piala Asia 2023. Garuda unggul 1-0 via gol penalti Asnawi Mangkualam. Matchday kedua grup D Piala Asia mempertemukan Vietnam versus Indonesia. Laga berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat, 19 Januari 2024 malam WIB. Peluang pertama didapatkan Indonesia di menit 1. Bola sepakan on target Rafael bisa ditepis kiper Vietnam Nguyen Philipp. Kans kembali didapatkan Indonesia pada menit ke-7. Kemelut di kotak penalti Vietnam diakhiri sepakan Rafael yang meleset dari sasaran. Vietnam balik mengancam di menit ke-21. Bola tembakan jarak jauh Nguyen Quang Hai melayang di atas mistar gawang. Indonesia bermain menekan yang merepotkan para pemain Vietnam. Bola tendangan dari luar kotak penalti Sandy Walsh bisa ditangkap Philipp. Vietnam bikin kans di menit ke-31. Sundulan on target Nguyen Van Tung bisa diamankan kiper Indonesia Hernando Ari. Indonesia nyaris mencetak gol di menit ke-35. Bola tandukan tepat sasaran Walsh digagalkan Philipp dengan tepisannya. Penalti, Indonesia mendapat hadiah pas di menit ke-41. Rafael ditarik jatuh Nguyen Thanh Binh di kotak terlarang. Gol, Asnawi Mangkualam maju sebagai algojo Indonesia. Kapten timnas Indonesia itu sukses memperdaya Philipp dengan tembakan on targetnya dan membawa Garuda unggul 1-0. Indonesia hampir menggandakan keunggulan di injury time. Bola tandukan Rafael meluncur tipis di sebelah gawang Indonesia. Babak pertama tuntas 1-0 untuk Garuda.
Indonesia resmi protes gol kedua kontroversial Irak ke AFC. Timnas Indonesia resmi melayangkan nota protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC terkait gol kontroversial Irak pada Senin, 15 Januari. Kepastian itu disampaikan manajer Timnas Indonesia Henry Irawan. Protes ini memang tidak akan mengubah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Tapi, insiden ini harus diperingati. Setelah pertandingan, kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan nota protes dan diserahkan langsung ke match komisioner, kata Henry. Kami tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi, ujar Henry. Menambahkan, pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin, 15 Januari malam berakhir dengan skor 3-1. Irak sekali lagi membuktikan lebih kuat dari Indonesia. Dari 3 gol Irak, salah satunya kontroversial, yakni gol kedua. Gol yang tercipta pada masa injury time babak pertama ini terlebih dahulu diawali offside pemain Irak. Namun demikian, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan berpandangan lain. Sempat melihat rekaman kejadian lewat VAR, akhirnya memutuskan gol tersebut sah. Pada awal babak kedua, Irak juga sempat mencetak gol cepat ke gawang Indonesia. Namun gol ini akhirnya dibatalkan karena pemain Irak terbukti berada dalam posisi offside. Setelah ini, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kedua Grup D Piala Asia 2023 dengan melawan Vietnam. Duel ini akan berlangsung pada Jumat, 19 Januari malam. Supporter Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Stadion Ahmad bin Ali. Supporter Timnas Indonesia terlihat mulai berdatangan ke Stadion Ahmad bin Ali untuk menyaksikan secara langsung pertandingan antara Indonesia melawan Irak dalam fase penyisihan grup Piala Asia 2023 pada Senin. Para supporter terlihat berdatangan dari gerbang sisi utara stadion yang berkapasitas total 45.000 orang itu. Jumlah supporter yang datang pun beragam, mulai dari hanya 2 orang datang dengan pasangan, bersama anak, atau rombongan rekan sesama warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar dan bisa nonton langsung tentu jadi kebanggaan buat kami, kata Satria, salah seorang supporter Indonesia di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan pada Senin. Satria datang ke stadion pukul 15.00 waktu Qatar atau 2,5 jam sebelum pertandingan dimulai. Pria yang sudah menetap di Qatar selama 3 tahun itu pun datang bersama istri dan kedua anaknya.